Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah halaman 251 sampai dengan 253 Kurikulum Merdeka Belajar. Edisi buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 251 pada bagian uji kompetensi 5. Petunjuk yang A. Pilihlah jawaban pada soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Soal nomor 1. Grafik berikut yang sesuai dengan persamaan 3x dikurangi y tambah 6 sama dengan 0 adalah titik-titik. Maka pembahasannya adalah untuk persamaan garis, yaitu 3x dikurangi y ditambah 6 sama dengan 0, kita rubah dulu ke persamaan y sama dengan mx ditambah c, atau y-nya. Perhatikan y-nya adalah negatif y sama dengan 3x-nya dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif 3x. Kemudian positif 6 dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi negatif 6. Karena y-nya bernilai negatif, kita rubah y-nya supaya bernilai positif, maka dikalikan dengan negatif 1. Negatif y dikalikan negatif 1 adalah y, negatif 3x dikalikan 1 adalah 3x, dan negatif 6 dikalikan negatif 1 adalah positif 6. Jadi persamaannya menjadi y sama dengan 3x ditambah 6. Untuk melihat perpotongan di sumbu x, maka nilai y-nya harus 0. Kemudian, nilai y0 ini substitusi ke persamaan y sama dengan 3x ditambah 6. Berarti y-nya 0 sama dengan 3x ditambah 6, sehingga 3x sama dengan positif 6 yang dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi negatif 6. Sehingga nilai x adalah negatif 6 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 2. Maka x-nya negatif 2, y-nya adalah 0. Jadi koordinatnya adalah negatif 2,0. Selanjutnya untuk melihat perpotongan di sumbu y, maka nilai x-nya yang harus 0. Kemudian nilai x0 ini substitusi ke persamaan y sama dengan 3x ditambah 6. Maka y sama dengan 3x adalah 3 dikalikan 0 ditambah 6, hasilnya adalah 6. Jadi, x-nya adalah 0, y-nya adalah 6, sehingga koordinatnya adalah 0,6. Apabila kita lihat grafik, maka yang tepat dengan koordinat negatif 2,0 untuk sumbu x dan sumbu y-nya 0,6 adalah yang C. Selanjutnya, soal yang kedua. Perhatikan garis lurus y sama dengan mx plus c melalui titik x1, y1 dengan kemiringan m. Coba fokuskan perhatian kalian pada bentuk lain persamaan garis lurus dalam tabel. Jadi yang ditanyakan adalah bentuk persamaan garis lurus untuk yang A dan yang B. Berdasarkan sajian pada tabel di atas, maka bentuk persamaan garis lurus A dan B berturut-turut adalah titik-titik. Persamaan garisnya adalah y sama dengan mx ditambah c. Terlebih dahulu perhatikan koordinat yang A. Koordinat yang A adalah melalui titik 1,2 dan kemiringannya atau m-nya adalah 2. Yang sebagai x1-nya adalah 1, yang y1-nya adalah 2. Maka bentuk persamaan garis lurusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikalikan dalam kurung x dikurangi x1. Maka y dikurangi y1-nya adalah 1. Y1-nya adalah 2. Y dikurangi 2 sama dengan
M-nya adalah 2 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 1. Maka Y dikurangi 2X sama dengan 2 dikalikan X adalah 2X, 2 dikalikan negatif 1 adalah negatif 2. Maka Y sama dengan 2X dikurangi 2. Perhatikan yang negatif 2 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi positif 2. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0, sehingga Y sama dengan 2X. Jadi untuk persamaan bentuk pada yang melalui titik 1,2, hasilnya adalah 2X. Kemudian, perhatikan koordinat B, yaitu 2, negatif 2, dan M-nya atau kemiringannya adalah 3. Maka X1-nya adalah 2, dan Y1-nya adalah negatif 2. Maka bentuk persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Berarti Y dikurangi Y1, Y1 nilainya adalah negatif 2. Maka Y dikurangi negatif 2 sama dengan M adalah 3 dikalikan X dikurangi X1-nya adalah 2. Maka Y dikurangi negatif 2 hasilnya adalah Y ditambah 2 sama dengan 3 dikalikan X adalah 3X. 3 dikalikan negatif 2 adalah negatif 6. Sehingga Y sama dengan 3X dikurangi 6. Perhatikan yang positif 2 dari sebelah kiri pindahkan ke ruas kanan maka menjadi negatif 2. Maka Y sama dengan 3X negatif 2 dikurangi 2 adalah negatif 8. Maka Y sama dengan 3X dikurangi 8. Jadi persamaan yang tepat adalah yang A, yaitu Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 3X dikurangi 8. Soal yang ketiga. Diagram berikut menunjukkan suatu tangga pada rumah tertentu. Terdapat 14 anak tangga dengan tinggi 252 cm. Jadi tingginya itu adalah 252 cm. Total tinggi untuk setiap pijakan dari 14 pijakan adalah titik-titik. Jadi setiap pijakannya berapa tingginya. Misalkan nilai X adalah tinggi setiap pijakan. Jadi X itu adalah tinggi setiap pijakan. Kemudian Y adalah tinggi tangganya, berarti tinggi total tangga. Maka persamaannya adalah tinggi tangga itu sama saja dengan 14 dikali tinggi setiap pijakan. Tinggi tangganya misalnya adalah Y sama dengan 14 dikalikan tinggi setiap pijakan adalah X. Berarti Y sama dengan 14X untuk persamaannya. Substitusikan nilai Y, yaitu tinggi tangganya, yaitu 252 sama dengan 14X. Sehingga X adalah 252 dibagi 14, X-nya adalah 18. X adalah tinggi setiap pijakan. Maka total tinggi setiap pijakan adalah 18 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1/3X dikurangi 6. Dan melalui titik negatif 2,4 adalah titik-titik. Yang kita cari adalah kemiringan dari persamaan garis Y sama dengan 1/3X dikurangi 6. Jadi ketika persamaan garis Y sama dengan 1/3X dikurangi 6, maka akan mempunyai kemiringan atau nilai M-nya adalah Y sama dengan persamaan Y sama dengan 1/3X dikurangi 6, itu sama saja dengan Y sama dengan MX ditambah C. Apabila kita ilustrasikan ke persamaan ini, maka nilai M1-nya atau nilai M-nya adalah 1/3. Karena M-nya adalah 1/3. Ketika suatu garis melalui titik garis tersebut secara tegak lurus, maka garis yang tegak lurus itu syaratnya adalah M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1 atau kemiringan garis yang pertama dikalikan kemiringan garis yang kedua sama dengan negatif 1. Kemiringan garis yang pertamanya adalah 1/3 dikalikan M yang kedua sama dengan negatif 1. Maka kita perkalian silang. Jadi 3 dikalikan negatif 1 adalah negatif 3. Maka M2-nya adalah negatif 3. Sehingga persamaan garis yang melalui titik negatif 2,4 dan M-nya kita ketahui adalah negatif 3 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 2, Y1-nya adalah 4. Maka Y dikurangi 4 sama dengan M-nya adalah negatif 3 dikalikan X dikurangi negatif 2.
Maka Y dikurangi 4 sama dengan negatif 3 dikalikan X adalah negatif 3X. Dikurangi negatif 2 sama saja dengan positif 2. Positif 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Sehingga Y sama dengan negatif 3X dikurangi 6. Kemudian negatif 4 dari sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan. Maka menjadi positif 4. Maka Y sama dengan negatif 3X dikurangi 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal yang kelima. Titik P 2, negatif 1 dan R 6,2 merupakan titik sudut yang berhadapan pada sisi persegi panjang PQRS dengan yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Berarti sejajar dengan garis X dan sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka persamaan garis yang melalui titik Q dan S adalah titik-titik. Perhatikan dulu. Diketahui titik P adalah P adalah 2, negatif 1. Kemudian R-nya adalah 6,2. Jadi ini adalah berhadapan. Titik sudut yang berhadapan. Nah, titik sudut yang berhadapan. Kemudian perhatikan juga persegi panjang PQRS yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Berarti sejajar dengan sumbu X dan bersejajar dengan sumbu Y. Maka apabila sejajar dengan sumbu X, koordinatnya adalah 2,2. Misalkan kita istilahnya adalah Q. Kemudian perhatikan juga untuk R-nya, karena dia sejajar sumbu X sejajar sumbu Y, maka R-nya adalah 6, negatif 1. Maka ini adalah persegi panjangnya. Yang dicari adalah persamaan garis yang melalui titik Q dan titik S. Nah, berarti yang kita cari adalah persamaan garis yang ditunjukkan oleh kursor ini. Maka persamaan garis yang melalui titik Q yaitu 2,2 dan titik S negatif 6, negatif 1 adalah titik-titik. Sebagai X1 Y1-nya adalah 2,2. Sebagai X2 Y2-nya adalah 6, negatif 1. Masukkan ke persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. Sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka substitusikan nilai X1 Y1 dan X2 Y2 ini ke persamaan tersebut. Maka Y dikurangi Y1 sama dengan Y dikurangi 2. Dibagi Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 1 dikurangi 2. Sama dengan X dikurangi X1 adalah 2. Dibagi X2-nya adalah 6. 6 dikurangi X1-nya adalah 2. Maka Y2, Y dikurangi 2 dibagi negatif 1 dikurangi 2 adalah negatif 3. Sama dengan X dikurangi 2 dibagi 6 dikurangi 2 adalah 4. Kita gunakan perkalian silang. Maka 4 dikalikan dalam kurung Y dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dikalikan dalam kurung X dikurangi 2. 4 dikalikan Y adalah 4Y. 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8. Sama dengan negatif 3 dikalikan X adalah negatif 3X. Negatif 3 dikalikan negatif 2 adalah positif 6. Maka 4Y dikurangi 8 sama dengan negatif 3X ditambah 6. Pindahkan X dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dari ruas kanan ke ruas kiri. Maka negatif 3X berubah menjadi 3X. Ditambah 4Y dikurangi 8. Kemudian positif 6 dari sebelah kanan, pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi negatif 6. Sama dengan 0. Negatif 8 dikurangi 6 adalah negatif 14. Maka persamaannya adalah 3X ditambah 4Y dikurangi 14 sama dengan 0. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 251 sampai dengan 253. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.